Desember 2025, Microsoft semakin agresif memasukkan fitur AI dan Copilot ke dalam Windows, membuat background proses makin menumpuk. Di sisi lain, Linux lewat SteamOS dan distro gaming seperti Bazzite justru makin ramping. Pertanyaannya, apakah benar Windows mulai kalah? Data benchmark terbaru dari Foronix dan analisa komunitas ProtonDB menunjukkan fenomena menarik. Linux mungkin tidak selalu menang di average FPS, tapi sering menang telak di 1% low FPS. Artinya, Linux lebih sedikit stuttering dibanding Windows. Hari ini kita bedah datanya, teknisnya, dan fakta pahitnya tanpa bias. Mari luruskan salah paham terbesar. Linux lambat karena pakai emulator. Itu salah. Linux menggunakan Proton yang berisi DXVK dan VKD3D. Ini bukan emulator yang meniru hardware. Ini adalah translator. Bayangkan Windows bicara bahasa DirectX dan Linux bicara Vulkan. Dulu penerjemahnya lambat, tapi di tahun 2025 penerjemahan instruksi DirectX ke Vulkan ini sudah sangat efisien. Bahkan terkadang lebih cepat daripada driver asli Windows memproses DirectX itu sendiri. Mari bicara data. Berdasarkan pengujian hardware terbaru di Q4 2025, shader pre-caching di Windows, shader sering dikompilasi saat kalian bermain, menyebabkan microstutter. Di Linux, via Steam, shader di-download dan dikompilasi sebelum game mulai. Hasilnya, gameplay sehalus mentega sejak detik pertama. OS overhead. Windows 11 terbaru memakan 4 GB plus RAM saat idle untuk servis AI dan telemetri. Distro Linux Gaming hanya butuh 800 MB sampai 1,2 GB. Sisa resource itu lari kemana? Ke game kalian. Kernel scheduling. Kernel Linux 6.12 ke atas memiliki manajemen CPU scheduler yang lebih baik untuk CPU hybrid seperti Intel Core Ultra atau AMD Ryzen terbaru, membagi tugas antara P-Core dan E-Core lebih efisien dibanding Windows yang sering terganggu background task. Tapi, saya tidak akan menutup mata pada kelemahan fatal Linux. Kritikus benar soal ini. Kernel level anti-cheat. Game seperti Valorant, Call of Duty, atau Roblox versi terbaru secara sengaja memblokir Linux. Bukan karena Linux tidak mampu menjalankannya, tapi karena pengembang, Riot atau Activision, tidak mengizinkan akses ke sistem keamanan mereka di Linux. Jadi faktanya, kesimpulannya, di penghujung 2025, Windows tidak kalah dalam kompatibilitas, tapi kalah dalam efisiensi resource. Jika kalian punya PC high-end, mungkin bedanya tipis. Tapi untuk PC mid-range atau handheld, Linux memberikan performa lebih stabil karena tidak membebani hardware dengan fitur OS yang tidak perlu. Pilih Windows untuk e-sports, pilih Linux untuk performa murni dan privacy. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.